Selamat datang di Easy Talk. Hari ini kita akan ngobrolin soal sesuatu yang lebih serius dibandingkan sebiasanya, yaitu tentang maraknya kasus pemerkosaan. Indonesia darurat kejahatan seksual. Ini menurut gua sudah gua sih kalau baca beritanya sih merasa sangat sedih sekali sih. Betul. Karena gua merasa kemana sih kok bisa gitu, maksudnya ada yang kasus pemerkosaan anak SMP ya kalau nggak salah ya. Pelakunya anak SMP 12 orang gitu kan. Itu apa yang dalam pikiran mereka gitu ya pada saat melakukan itu menurut gua sangat sadis. Terus kemudian ada yang kasusnya Eno yang dimasukkan Cangkul. Menurut gua itu, gua lihat fotonya sangat tidak manusiawi. Ngapain sih itu? Maksudnya lu ada dendam kah atau ada apa? Dan kalau gua baca beritanya ini orang bukan dendam, bukan apa, tapi memang motifnya juga nggak jelas. Maksudnya karena katanya ada yang bilang Eno Parinay mau dijodohin, jadi dia nggak terima gitu. Tapi kan nggak masuk akal lah. Maksudnya harus melakukan hal yang sangat keji sekali. Bahkan Kombes polisi juga Krisna Murti bilang selama dia jadi polisi, ini adalah kasus tersadis yang pernah dia tangani. Mungkin kita dari apa yang salah ya? Dari apa yang salah ya, budaya kita. Pertama kebanyakan kan ngobrolin pasti motifnya yang paling standar nih ya, habis nonton porno. Biasanya gitu kan. Biasa. Kemudian terangsang, kemudian akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal yang seperti yang pemerkosaan kayak gitu. Jadi sebenarnya nomor satu tuh itu ya yang harus kita cegah. Berarti apa sih sebenarnya? Moralnya kah? Atau situs-situs porno atau gimana ya? Sebenarnya sih kalau dibilang bahwa Indonesia kita kan setiap hari kan kita teknologi udah semakin maju. Terus apa sih membentengin anak-anak ini agar tidak ke sana itu sebenarnya sih kalau iman sih. Iman atau ajaran agama. Dari mungkin mulai dari TK, SD itu ajaran agama harus diperkuat. Karena kalau kita mau membendung besarnya teknologi ini nggak bisa. Maksudnya setiap hari teknologi semakin berkembang, orang bisa akses. Anak SD pun misalnya ada internet positif, mungkin punya cara untuk ngeblok internet positif. Jadi sebenarnya harus dari dalam diri dulu sih yang mungkin pemahaman agama sih yang harus dari SD diperkuat. Pemahaman agama dan juga value diri yang jelas. Apa yang kalian anggap baik itu harus tetap kalian pertahankan, dari norma-norma kesopanan apa semuanya. Karena gini, Indonesia sebenarnya punya budaya yang sangat bagus sekali, punya tatanan agama yang menurut gua cukup kuat dibandingkan negara-negara lain kayak Amerika, yang meskipun kita mengidolakan negara superpower apa segala macam, tapi dari sisi keagamaan dan juga value moral mereka udah drop banget dari zamannya dulu yang mereka menggunakan slogan bahwa in God we trust, dalam Tuhan kita percaya. Sekarang sudah kayak value itu istilahnya Pancasilanya sudah nggak ada, dasar negaranya udah rapuh karena orang mengidolakan the freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan untuk kebebasan hak asasi manusia seperti itu. Which is sebenarnya kita hidup tuh sebenarnya punya panduan. Misalnya lu kalau sekolah nih ya kan, ulangan ujian lu akan belajar melihat buku panduan lu kan, ada kurikulum, ada lu mau ujian apa lu belajarnya di situ kan. Sebenarnya dalam kehidupan kita juga kita punya buku panduan loh gitu. Ada kitab suci, apakah tergantung agama masing-masing. Yang Kristen ada Alkitab, yang dan juga agama-agama lain juga pasti punya panduan masing-masing. Jadi sebenarnya itulah yang harus kita pegang dan jadikan pedoman gitu. Sehingga pada saat kita diuji sama apakah pornografi, karena kadang-kadang pornografi nggak bisa dihindarkan juga. Kadang-kadang kita buka YouTube ya, di trending loh ini, bisa muncul film-film yang semi atau yang gambar-gambar yang porno gitu. Dan ini gue sering banget protes sama orang Google, ini kenapa di trending ada ini, kenapa trending kayak gini. Gue adalah orang yang paling sering protes sama Google kenapa ada pornografi di YouTube, karena gue
satu sisi gue khawatir sama value anak-anak, satu sisi lagi gue khawatir kalau itu akan diblok, Iya. which is akan merugikan kita semua, banyak orang. Tapi menurut Bang Edo, hukum di Indonesia udah tegas nggak mengatur ini? Apalagi kan kita dengar ada undang-undang terbaru, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ada namanya kebiri kimiawi. Kebiri itu apa sih? Jadi kebiri kimiawi ini adalah mematikan fungsi dari kelamin pria. Jadi mematikan fungsi selama 2 tahun. Jadi tidak bisa melakukan hubungan-hubungan seksual. Oh, berarti nggak bisa ereksi lah ya? Iya. Jadi ini edukasi ya. Jadi kebiri kimiawi ini diberikan pada saat setelah hukumannya selesai. Jadi misalnya seseorang dihukum 10 tahun. Dari udah lepas langsung dikebiri kimiawi selama 2 tahun, dan itu ditanamin microchip. Microchip? Iya, untuk memantau pergerakan dari mantan terdakwa. Kalau menurut teman-teman di sini, kira-kira hukuman apa yang tepat untuk seorang pemerkosa gitu? General, yang standar lah, nggak perlu yang sadis-sadis banget. Yes. Apa hukuman standar? Apakah sudah cukup? Apakah harus ditambah lagi? Tapi soalnya karena sebenarnya kalau yang kasus yang Eno yang cangkul itu, itu sebenarnya jatuhnya kemana ya? Pemerkosaan, penganiayaan juga dong? Iya, itu perbedaan penganiayaan itu adalah melakukan kekerasan tapi korbannya tidak meninggal dunia. Oh gitu. Berarti pembunuhan. 368 itu namanya pembunuhan berencana karena udah diawali dengan niat. Nah, itu tapi tergantung hakim lagi melihat sudut pandangnya dari mana. Itu sih sebenarnya masuk ke pembunuhan berencana. Tapi ada satu yang menarik dari sisi kasusnya Eno, tanpa mendiskreditkan Eno. Gue tahu semua pasti simpati sama Eno. Tapi ada satu sisi yang sebenarnya menurut gue agak sedikit sedikit harus kita lihat juga. Jadi Eno ini ketemu sama orang ini di sosial media. Yes. Dan mengundang orang ini ke dalam kosannya dia. Iya, mes. Jadi sebenarnya ada salahnya juga dari sisi Eno, karena lu mengundang orang yang lu nggak kenal, yang lu kenal dari sosial media, belum pernah ketemu, dan langsung main ke kosan, which is memang secara namanya juga cowok kan, diundang ke kosan orang yang nggak dikenal, ya pikirannya pasti arahnya ke sana, kayak gitu kan. Betul. Jadi menurut gua ini juga salah satu pencegahan buat teman-teman semua, ya jangan melakukan hal itu gitu. Karena tidak aman untuk lu mengundang atau bertemu seseorang di sosial media yang belum lu kenal, belum lu tahu latar belakangnya, belum tahu rumahnya di mana, belum tahu kepribadiannya seperti apa, dan bertemu di tempat yang tidak ada orang lain. Yes. Jadi baiknya kalaupun kalian, karena gue yakin di sini orang dunia digital, ketemu sama orang sosial media itu wajar, gitu. Tapi jangan ketemu di tempat yang sepi, nggak bisa disaksikan oleh orang. Betul. Ketemulah di mall, di kafe gitu, yang ramai. Jadi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ngobrol dulu gitu kan. Biar tahu, oh ini orang baik. Oh ini ternyata backgroundnya seperti ini. Oh ternyata dia dari keluarga apa gitu. Jadi bisa tahu. Jadi sama plus jangan terlalu termakan bujuk rayu. Dijanjiin ini, dijanjiin itu, karena ada beberapa kasus itu dijanjiin juga. Jadi saya sempat baca ada beberapa kasus pemerkosaan dijanjiin handphone, uang 500.000. Kalau kayak gitu gimana? Itu jatuhnya sebenarnya membayar prostitusi bukan? Enggak, itu tetap pemerkosaan sebenarnya. Karena kalau kita bicara masalah prostitusi, itu pun ilegal juga. Ilegal juga sebenarnya. Cuma ya jatuhnya lebih ke bujuk rayu, itu ada diatur. Gitu. Ya, jadi barang siapa dengan sengaja membujuk seseorang untuk melakukan hubungan, nah itu ada pasalnya juga. Oke lah. Membingungkan ini, tapi gue bisa ambil kesimpulan bahwa memang kita harus berjaga-jaga karena dunia semakin gelap. Jadi kita sendiri yang harus menjadi terang buat orang lain juga. Kita nggak bisa marah atas kegelapan yang sudah ada, karena memang sudah kondisinya sudah seperti ini. Justru yang bisa kita lakukan justru adalah menjadi terang ya. Kita banyak merangkul orang untuk ke hidup yang lebih baik, hidup yang lebih terang, mempunyai value yang lebih baik, karena
gue yakin banyak orang-orang sekarang yang membutuhkan kasih sayang betul. Dari orang tua tapi tidak mendapatkannya, akhirnya mencari ke orang-orang random, strangers, dan salah satunya adalah dari hubungan-hubungan seksual seperti itu, dan itu yang membuat jadi memancing kejahatan seksual ini semakin tinggi gitu. Harus dekat juga sama Tuhan. Yes, itu nomor satu sih. Kalau kalian dekat sama Tuhan, akan diproteksi dari kejahatan manapun, dan juga kalian juga bisa melindungi orang-orang yang kalian cintai juga. Itulah. Tulis di komen bawah pendapat kalian tentang krisis Indonesia darurat kejahatan seksual. Yes, itu dia. Tulis di komen bawah pendapat kalian supaya kita bisa sharing lagi, siapa tahu kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari pembahasan kita. Terima kasih nonton. Thank you for being here. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya, dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozelday.